Ya, balik lagi di channel Supermoto Indonesia Bandung. Kali ini ada satu hal yang berbeda, bukan video event, touring, atau motor mungkin. Tapi kita di sini ingin ngobrol-ngobrol nih, atau yang sekarang lagi uh, sering di apa ya dibahas orang tuh Lagi happening. podcast lah yang lagi happening. Kita bukan ingin mengajari atau apa ya merasa lebih tahu, tapi di sini ingin mendeliver apa pengalaman dari teman-teman semua, terus juga diskusi. Mungkin nanti ada teman-teman yang lebih tahu, lebih berpengalaman, silahkan komen di bawah. Kita di sini uh, ada beberapa teman-teman nih. Bisa dibuka mungkin ya mukanya karena mukanya Oke, Mas. sorry, Oke, ya. pakai topeng kali ya. Bisa dibuka dulu nih maskernya. Mungkin ada yang familiar sama muka-muka di sini. Nah, silahkan diperkenalkan dari yang sebelah kiri dulu. Mas Gilang. Sekilas. Halo, selamat petang. Saya Irfan, member SMIB. Yuk, gua Teguh. Udah, itu aja. Ya, saya Aditya di sini sebagai moderator mungkin. Udah Saya Muhammad Iqbal. Silakan, Mas. Saya Mas Eling Wahyu dari Supermoto Bandung. Nah, di sini kira-kira apa sih yang mau dibahas buat podcast kali ini? Oh, pertama-tama kita juga belum punya nama podcastnya ya, gue. belum. Nah, kira-kira Jadi kalau misalkan teman-teman punya ide yang unik-unik atau apalah buat nama podcast kita ya bisalah komen di bawah. nah, Ya mudah-mudahan nanti kalau bagus ya bisa kita pakai Iya. buat nama podcast kita gitu. ya gitu. Jadi kali ini mumpung ada teman-teman yang mungkin dari dulu banget nih, enggak dari dulu banget ya, ada juga dari dulu banget yang udah main supermoto atau udah punya pengalaman lebih lah pribadi dari saya lah gitu ya, dan teman-teman yang lain mungkin bisa sharing ceritanya apa sih supermoto itu. Kira-kira dari siapa? Silakan. Mas Gilang Dirga dong. Gilang Dirga. Ini kalau dilihat mukanya familiar nih di layar TV. Boleh menirukan suara artis? Penasaran maksudnya. Supermoto yang saya tahu sih yaitu tadi tetap basic motor trail, pakai jalan raya untuk penggunaan yang memang rutinitas sehari-hari. Sekarang berkembang jadi kendaraan hobi ya gitu. Tapi memang awalnya sih yang saya tahu di Indonesia sendiri supermoto muncul itu karena memang banyak kan anak-anak yang sering terabasan ke hutan, yang sering off-road, ada sedikit kebosanan ya, ada sedikit kejenuhan ya, makanya mereka coba-coba tuh ganti ban buat biar bisa dipakai ke jalan raya sama aktivitas sehari-hari kayak misalkan kerja, kuliah dan lain-lain gitu. Itu sih yang saya tahu sih itu gitu. Tuh. Ya, Coba Iqbal. kalau dari mungkin Iqbal nih. Wah, Silakan, apa itu supermoto secara general atau mungkin punya pengetahuan umum tersendiri? lebih ke kalau sekarang sih lebih ke lifestyle tentunya. Lifestyle ya. Lifestyle. Karena kebanyakan orang pakai pun ada yang tiap Sehari-hari hari, ada yang gitu. tiap buat hari buat juga buat ada pakai motor sehari-hari. weekend. Iya. Gitu sih. Ini nih. Ini nih. Ini. Silakan Aji Eling. Silakan Haji Eling Menurut nih. menurut Aji Eling, Dia udah supermoto itu berkecimpung apa sih? dari Udah lama lama. banget. Iya, udah lama. Pas Apa ya? pas gua masih kelas 1 SD. SD. Ini dikenalin Mas sebelahnya? Perkenalkan. Member. Silakan Mas, apa itu supermoto menurut Mas Eling? Nah, tadi sih udah garis besar udah jelasin sama Mas Irfan ya. Secara garis besar sekarang sih untuk supermoto sendiri ya memang basic motor trail yang dipakai ban aspal yang rata-rata pakai ring 17 untuk kegiatan sehari-hari dan sekarang udah memang jadi lifestyle. Mungkin memang sekarang kecenderungan yang ada beberapa orang yang memang seneng di belusukan lah istilahnya, terabasan lah gitu. Ada beberapa orang yang mungkin sudah jenuh dan mungkin memang nggak seneng untuk kotor-kotor gitu, pengennya dipakai di jalan raya. Akhirnya lah sekarang makin menjamur lah orang-orang yang memakai motor supermoto yang
peruntukannya memang untuk di jalan raya dan dijadikan lifestyle gitu aja sih. Kalau sejarahnya sendiri yang Mas Eling tahu gitu. Kalau Ya sejarah general lah maksudnya, bukan cuma di Indonesia. Kalau sejarah yang saya tahu dulu sih, awal mulanya saya hanya tahu yang waktu komunitas supermoto ini cikal bakalnya yang di Jepang dulu, waktu beberapa karyawan pekerja yang ke kantor pakai seragam jas, atribut lengkap lah kerja, mereka pakai motor, pakai basic trail dan pakai ban supermoto gitu. Akhirnya mulailah tren ini lari ke Asia, ke Indonesia, akhirnya berkembanglah sampai sekarang ini. Tapi itu city riding mas ya? Ya, city riding kebanyakan. Gitu. Pak Teguh gimana? Menurut Pak Teguh mungkin ada tambahan histori supermoto di Kalau supermoto itu apa sebenarnya udah jelasin sama Mas Eling sama teman-teman juga. Jadi memang basicnya harus chassis trail ya. Iya, Chassis trail yang wheel setnya diganti pakai 17-17, pakai 17-17 dan lebarnya pun harus apa namanya besar lah ukurannya. Tapi kalau history yang saya tahu sebenarnya saya sering googling ya, teman-teman juga bisa googling ya. Jadi ternyata supermoto itu awalnya bukan ditemukan ya, awal mulanya itu sebenarnya di Amerika justru. terekspos-nya mungkin. Dulu itu tahun 1979 itu ada satu stasiun televisi swasta di Amerika itu dia bikin event balap. Sebenarnya kan kalau supermoto itu kita nggak bisa inilah, pokoknya awalnya kan dari balap, sebelum jadi lifestyle itu dari balap. Jadi tahun 1979 itu channel ABC dia bikin satu program itu gimana caranya menggabungkan antara balap aspal dan Dirt bike gitu. Jadi 60-40 waktu itu, 60% aspal, 40%-nya tanah. Dulu namanya belum supermoto, namanya itu superbiker. Kalian kalau misalkan senang buka YouTube ya jangan buka YouTube. Coba lihat yang lain aja. Itu coba kalian cek deh Superbiker ABC Channel, itu tahun 1979 itu awal mulanya supermoto di cikal bakal lah diperkenalkan, tapi dulu belum 17-17 Iya. jadi masih bawaan flat track lah, kayak flat track 18 ya 18. Nah dari situ di Amerika berkembang tapi hanya sebentar ya, berapa tahun lah berkembang berapa tahun, justru berkembang pesatnya itu di Asia sama di Eropa. Justru Eropa yang paling berkembang sampai akhirnya jadi supermoto. Dan sampai sekarang juga kan balapan yang terus menerus itu adanya di Eropa. Tapi karena mungkin mengingat kalau geografi lah ya, istilah kalau di Asia kan mungkin banyak jalanan yang naik turun, terus lebih banyak gunung atau lembah dan lain-lain, mungkin supermoto lebih fit lah ya buat tempatnya di. Apalagi kalau di Indonesia ya, Nah, di Indonesia kan Indonesia. jalannya ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu. Terus ada yang country road juga gitu. Jadi Jalan provinsi aja ada gravelnya maksudnya. Ada rintangannya. selain gravel juga ada polisi juga. Ada kan? polisinya. Polisi tidur Ya. maksudnya. Ya jadi bisa dikatakan ya tadi ya mungkin lahirnya di Amerika sana, populernya di Asia sama di Eropa. Di Eropa. Nah kebetulan yang memang kita di Asia memang lagi happening banget, terutama ya beberapa tahun belakangan ini ya. Justru waktu kan kita komunitas supermoto Indonesia itu dipercaya buat ngadain internasional supermoto ride day gitu kan, itu event berkumpulnya anak-anak supermoto sedunia. Nah yang ngadain kan Supermoto Magazine Australia. Nah di Indonesia sendiri Supermoto Indonesia nih komunitas yang ditunjuk untuk memfasilitasi sebenarnya. Nah menurut mereka kaget sebenarnya orang-orang Eropa sama orang-orang Amerika dan lain-lain bahwa komunitas supermoto di Indonesia itu luar biasa, pesat banget, banyak banget katanya. Ya mau gimana ya, jalanan di Indonesia emang cocok sama supermoto gitu. Ini nih hal yang unik, maksudnya tadi kan udah dibahas historinya supermoto di global. Kalau di Indonesia nih masalahnya gimana nih? Bukan perkembangan ya, istilahnya historinya. Pertama kali ada supermoto, mungkin basic motornya apa, karena kan ada keterbatasan tersendiri ya, untuk di Indonesia buat masuknya motor-motor trail itu. Trail. Dulu sih masih
berasumsi basic motor trail pakai ban aspal, dan kebetulan waktu itu dulu ada pabrikan Yosung Karyon lah yang waktu itu dia Awalnya memang berarti Karyon dulu ya. Karyon dulu lah awal mulanya. Makanya dulu memang basicnya supermoto ini banyak kan dulu penggunanya banyak yang Karyon juga gitu. Itu kira-kira tahun berapa? Mas? Wah, tahun 2008 gitu kalau nggak 2008 salah. ya. Mulai 2008 lah. Nah, akhirnya setelah Karyon banyak yang mulai berinovasi, mereka beli motor special engine, lalu engine-nya di swap. Dulu lebih terkenal dengan swap engine lah dulu. Pakai Karena Tiger biasanya ya. pakai Tiger, karena mereka untuk ngerakit biasanya hasilnya pasti akan kurang presisi. Makanya mereka milih swap Eksperimen engine. bawahnya kan. Ganti engine aja lah, yang main yang aman gitu dulunya. Akhirnya berkembanglah Kawasaki, keluarlah Honda, sekarang Yamaha gitu. Cuman yang patut disayangkan ya Suzuki dulu yang telat gitu. Ya sampai sekarang juga. Ya telat gitu Nggak ada perkembangannya. ya, Suzuki belum ada ya. Iya, Suzuki. Karena di Kawasaki udah ada Kalex DTX. Kayak Iya. DTX di Apa lagi Yamaha? Yamaha ada WR kan, WR. WR. 155. Honda CRF 150. CRF 150. Suzuki ada, tapi yang buat bantuan yang untuk polisi itu. Iya, DR DR 200. 200. dan itu pun sebenarnya nggak semuanya supermoto ya, nggak semuanya wheelsetnya udah 17 Baru Kawasaki yang baru Kawasaki yang punya dan itu DTX. pun baru mulai tahun awalnya kan cuma ring 14 kan. Iya. Keluar di tracker basicnya trail, tapi ringnya 14, tapi bannya udah slick, udah ban jalan raya. Dan regulasinya juga pemerintah juga kayaknya kurang mensupport ini masalah biaya masuk motor gitu. Jadi Dulu ya. dulu akhirnya yang berkembang ya dulu importir umum IU, dan nominalnya juga harga kan pasti tinggi Iya. gitu. Akhirnya mah orang lebih beralih ke produk-produk Jepang yang ada dealernya lah, cari yang aman banyak kan. Ya dulu sih susah ya. Kalau sekarang gampang ya. Kalau misalnya pengen supermoto yang udah jadi supermoto ada Kawasaki D-Tracker langsung Iya. kan. Kalau misalkan pengen ngerubah dikit ya beli CRF atau CRF. WR gitu. Yang bawahnya trail tinggal dirubah. Jadi juga toko-toko sekarang kan banyak yang jualan wheelset juga. Iya. Oh dulu susah ya Mas ya? Susah. Susah. Dulu Perkara jumlah bolong jari-jari di Wah. promo aja. Dulu aja Kawasaki ngelobangin. Kan, iya, 28 kebanyakan. Iya. Velg 17 32. Jadi, Harus ada yang dimodif apa segala macam, enggak kayak sekarang. dulu juga pilihannya dikit banget. Dulu pilihan waktu ya 2012 ke bawah tuh velg Iya. pilihan apa ya paling? Tekno. Tekno paling kan. Kalau sekarang kan banyak. Dulu banget. TK Jepang kan jarang. Iya, TK. Yang ada di ID. Ya, Banyak. betul. Di ID. Harganya juga ya. Iya, harganya biasa. mahal. Itu history dari orang lama lah ya. Iya. Nah, tadi udah sedikit disinggung nih perihal history supermoto di Indonesia. Tuh, kira-kira dari Mas Eling begitu kurang lebihnya. Itu kan bisa dibilang pemain lama ya. Iya lama lah, umurnya juga paling tua di sini. Ini juga di rumahnya juga soalnya. Oh iya. Oh, terima Sebenarnya kasih paling juga Mas paling Eling. paling tua Mas Eling, beres itu Irfan, Adit baru saya. Wih. Mas, buat Mas Eling terima kasih juga udah nih lihat tempatnya adem banget, gila nih di rumahnya Mas Eling nih. Ah, tadi balik lagi sama topik yang Taufik Hidayah. selibet dikit, grogi lah wajar. Terus tadi topik yang kita bahas history supermoto di Indonesia ya. Nah, menurut Kalau di Iqbal, Indonesia itu sebenarnya kayak di Bandung kan sebenarnya mulai berkumpul itu 2006 sebenarnya. 2006. 2006. Jadi sebenarnya di bawah 2008 ya. Iya. Udah mulai ini 2006 terus 2007. 2006 awal mulanya dulu masih di Gazebo, cuman aku belum ikut. itu kebanyakan basicnya motor apa? Karyon. Karyan itu. Iya, Karyon, Yosung. Karyon juga basic bannya kan agak unik ya Mas ya. Banyak gede, lebar. 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 banget kan ya. 13 ya apa Iya. 14 ya? 14. Pabrikan mana ya? Karyan. Korea. 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 Yes, ya. Sampai sekarang masih ada. Masih. Masih Masih ada ada. sekarang. Kan pabriknya di Klubnya Semarang. Masih ada. Klubnya lumayan kok, lumayan besar. Klubnya masih ada juga. Itu kurang lebih dari yang lama nih ya. Coba dari yang paling paling bontot sama saya juga termasuk. Nih Iqbal, gimana Bal story supermoto di Indonesia? Sama ini juga
kenapa sih milih supermoto? Awalnya tahun 2016 tuh kerja di Karawang Barat. Ada sebuah bengkel ARS di sana tuh. Ya trail gitulah. Tahu-tahu di bengkel itu tuh biasa dipakai kopdar sama anak-anak cracker Karawang Barat. 2000 berapa itu? 2016, 15-16 lah. Nyobain ikut-ikut nongkrong doang sih asalnya. Soalnya kan deket juga sama yang punya bengkelnya. Tahu-tahu kesini dikasih tahu ini ya motor tipe apa. Dulu tuh kan banyaknya masih KLX ya gue. Masih KLX sama DTX. Masih jarang lah bilap-bilap gitu. Nah, si yang punya bengkel tuh bikin motor dari KTM 4,5. Dibikin supermoto, dari situ mulai menarik nih, soalnya kan basicnya emang suka trail juga gitu. Basicnya suka trail, cuman bannya ban aspal. Nah, pas pulang beres di Karawang, pulang ke Bandung 2017 2018-an pengen beli si KLX itu tuh masih agak susah lah gitu. Kebenaran ada yang punya KSR. Awalnya dari situ punya KSR. Kalau yang nggak tahu KSR tuh dia bentuknya masih trail tapi cuman dengan kecil cc-nya size 110. yang kecil ya. cc 110. Basicnya mesin KZ Iya. kalau nggak salah. Basicnya mesin Ban KZ. 12 Ban 12 ring 12. tapi udah Supermoto. Nah, dari situ masih suka main-main nih sama Adit, sama ada satu lagi Kidut. Lihat-lihat Instagram rame supermoto di Bandung kan. Bilang ke Kidut, "Dut, masuk SMI kayaknya rame nih. Ada temen," katanya. Bilang ke Adit, "Ya udah ayo," katanya. Bilang gitu. Tahu-tahu si Kidut itu udah pernah ngumpul duluan gitu. Iqbal sama Adit itu telat. Diajakin gabung. Dari situ aja udah mulai mengenal supermoto tuh. Ini seru nih gue kayaknya buat dibahas cerita atau pengalaman pribadi pakai supermoto dan mungkin punya cerita sendiri ya buat punya kontribusi mungkin untuk memperluas pengembangan supermoto di Indonesia. Saya pikir jaringan pemasaran Itulah ya, produk. mempunyai keinginan untuk lebih banyak lagi mungkin pengguna di Indonesia. Dengar dari cerita Iqbal tadi pribadi seru ya kira-kira. Mungkin ada cerita-cerita dari teman-teman di sini yang berbeda, terus tahunnya mungkin kan tiap tahun juga ada kekurangan kelebihan masing-masing. Mas Eling deh, mulai main supermoto kapan? 2008 ya. Motor pertama? Hah? Motor KLX 150. Gimana tuh dulu susahnya apa? Dulu Sekarang kan gampang, mau jadi supermoto sehari juga jadi. Kalau dulu mah kita kebetulan memang part-part memang jarang, hanya beberapa bengkel yang memang sengaja nyimpen gitu. Online apalagi Online susah. Jadi dulu saya bawa ke Jakarta di temen, tapi konsepnya kita yang ngarahin, dia yang masang-masangin, kita rumbak lampu depan ganti, shock depan ganti, cover belakang ganti, knalpot ganti, pokoknya zaman dulu KTM wannabe lah. Arahnya kayak situ. Iya. Tapi akhirnya punya KTM juga. Setelah 5 tahun sampean. Dari tahun 2008 Iya. motor pertama KLX 10 5 tahun kemudian pakai KTM 2,5 250 XCF ya. XCF 2008. Enduro berarti. Ya enduro full paper Oh, tuh 2000 berapa? 2011. 2011. 2011 orang masih mungkin banyak ada yang masih pengen belum kesampaian. Ini Mas Eling udah pakai KTM 250 XCF surat 2011. Mas, nih ngomong-ngomong surat di tahun itu kira-kira yang surat tuh susah nggak sih? Susah. Apalagi build up Mas. Iya, build up susah. Jadi kendalanya apa Mas kira-kira? Dulu kan masih IU, importir umum yang masukin ini. Belum dari resmi KTM kan belum. Jadi susah ya. Susah, harganya pun kan Kebanyakan yang bodong. bodong banyak. Kalau yang full paper susah. Kalau sekarang kan gampang ya. Iya. Apalagi 2021 Iya. dealer-dealer KTM, Husky, si Varna juga udah bisa kan. Iya. Udah langsung, "Dok, mau beli, mau
tur doang atau mau langsung STNK BPKB bisa. tinggal Bisa. kuat aja. Tinggal buat Waktunya. iya Waktunya yang penting waktu tuh. doang gitu. Yang Kayak penting ada ada misalkan waktu. kayak di dealer Om Rino gitu kan udah bisa sekarang Iya. Husky 701 terus apa ya Ciat 2,5 udah bisa langsung Ya. full paper. Nambahnya kalau nggak salah ya kalau sekarang 25 juta Ya. untuk surat-suratnya doang ya. Itu salah satu yang berbeda banget ya. Pesat dari 2011 yang mungkin dapetin motor build up pun susah ya yang surat. Mungkin kalaupun ada kita urus sendiri. Urus sendiri juga susah Kak, banget. Lebih susah Kan kalau lagi. urus sendiri nggak semudah kita datang ke Samsat buat apa dijadiin Register enggak lah. registrasi. Ya. Harus ada uji dulu kan. Iya. Uji apa. Kadang kan orang salah kaprah gini. Ada motor tahun 2018. Ada fakturnya nih Iya. gitu. Faktur sendiri kan ada masa berlaku. Kalau 2 tahun, kalau nggak salah 2 tahun nggak diurus, faktur itu nggak ada guna. Jadi kalau dia ngejual 2021 motor ada faktur nggak ada guna, Cuma ya. mau ngapain? Karena fakturnya udah kadaluarsa. Itu 2 tahun. Ada kadaluarsa, Itu 2 iya. tahun. Info lagi nih buat Info. Jadi Iya. update kayak nih motor pertama terus KTM apalagi yang pernah lu punya Mas? DRZ 400, Waduh. no paper. Nah, tapi ini dari Z400 ini kebanyakan orang-orang yang bermotor enthusiast bilang motor yang Paling enak nyaman. banget lah, paling Paling enak nyaman. motor. dari mulai tenaga, handling dan lain-lain. Perawat. Kita tanya langsung yang pernah punya nih, gimana Mas untuk DRZ 400? Kalau DRZ sih pertama handlingnya enak, karakternya Jepang punya. Beda lagi sama Eropa. Eropa kita mau nggak mau harus ngikutin lebih kasar ya Mas ya? tipikal mesin nih. Ya, kalau Jepang kita bisa ngatur nih motor mau gimana ngikut gitu. Otomatis handlingnya juga lebih nyaman. Spare part juga untuk Jepang kan nggak sesulit Eropa. Dulu KTM 2,5-nya setiap tahun saya pakai motor harian, noken as, kampas kopling setahun sekali, belanja habis 9 juta. Oh iya dulu. Itu maintenance-nya semuanya. Jadi Mas Seling ini dulu pakai KTM kan. Rumah dulu masih di Sumedang. Sumedang. Kan? Masih ditinggal di rumah yang Sumedang. Benar. Nah, kalau kopdar itu dari Sumedang ke Dapa, ke Dapa. Dago Plaza. Berapa kilo kira-kira? Ya, 40-an 40-an lah. Lebih. Lebih 40 lebih Hampir berapa 50 jam? lah. Mas? Pakai. Zaman dulu mah masih 17 menit. 17 menit 50 kilometer. Trafficnya 17 masih menit. sepi. Ya ditambah lagi itu. Tapi nggak mungkin juga kalau nggak kenceng. Iya. Trafficnya masih Nggak sepi. mungkin juga kalau Kalau nggak kenceng. sekarang nggak sanggup. Nah, Kenapa? Ingat sama. KTP mau diliatin. Enggak. Sekarang trafficnya waduh Iya. gila. Oh, Oh, macet Sumedang ya. sekarang. Truk-truk gede sekarang wah nggak akan bisa. Dulu masih sepi lah. Mungkin orang lain 20 menit, saya 17, beda 3 menit lah. Gitu. Lumayan lah. Jadi Kelek, KTM, DRJ terus apa lagi? Kelek 2,5 pernah ya? Oleh 2,5. DTEK apa Kelek? Kelek. 2,5 pernah, Kelek DTEK 2,5. 2,5 pernah ya? Iya. Nah, dari beberapa motor itu yang paling berkesan, paling nyaman, paling punya memori lah Kesimpulannya plus minusnya paling enak ya DRZ. dari Z. Kalau dia ada surat. Iya. Gitu. Karena perawatan gampang, ya kan. Motor juga handlingnya enak, dipakai single piston 400 cc cukup lah buat Udah gitu touring. kan kalau kata teman-teman sekarang kayak misalkan sekarang 400 ke atas deh CC 400 ke atas misalkan taruh KTM YC 4,5 Iya. itu sekalinya narik tuh benar-benar agresif. Iya. Wah, wah. Kalau DRZ katanya Smooth, smooth tapi kenceng. kenceng. Ya bedain juga sama kayak 4,5 R nih Ya, sama. sama. Kan, wah, apa agresif banget. Cuman dia endurance-nya lebih bagus DRZ untuk daya tahan. KTM ya. Iya dibanding KTM karena part-partnya KTM kan bisa dikatakan materialnya kan rada ringkih lah. Beda sama Jepang. Lagi pula DRZ juga kan substitusinya banyak. Di kampas rem diakalin pakai Thunder 2,5 bisa. Oh masih banyak yang Masih, sama ya. iya, Kalau Jepang. KTM agak susah. KTM susah. Gitu yang lebih dari Mas Eli. Kalau Mas Eli. Kalau Mas Gilang 3. Mas Gilang 3 dulu. Gilang dulu ya. Gimana sih ini Oke. bintang Gimana tamu nih? masa di Kira-kira nggak ditahan? Gilang. Apanya? Mas Eling. Bukan. Saya bahas Mas Eling. Oh enggak ya. Mulai, Motor mulai. awal pakai 2010. 2010 pakai KLX 2009 kalau nggak salah. Yang masih orisinil itu cuma Iya. ganti ban doang Ban. pakai
IRC Roadwinner, Benar. bekasnya CBR, mungkin teman-teman banyak dulu CBR yang tahu ya. Bilap yang masih ramping. Iya Nah, betul, yang masih pakai itu. Ganti dekal, udah nongkrong dapla. Begitu nongkrong dapla, kok pada beda-beda apanya? Yang beda kan perasaan dari rumah udah pede banget gitu. Nongkrong nih kenapa pada beda? Oh, ini katanya kaki-kakinya pakai kaki-kaki limbah SE katanya kan, jadi upside down, pakai arm segala macam. Apa kalau dulu Kaki-kaki istilahnya? bule. Nah, Kaki-kaki bule bule. gitu. Itu penjual part-partnya juga di Kenapa Bandung. disebut kaki-kaki bule? Ya karena dari sana itu kan. Luar Oh, bukannya Impor. karena panjang, tinggi gitu, tinggi, postur langsing. bule seperti postur bule. Saya nggak ikutan. Limbah SE lah dulu. Limbah SE ya. Limbah Iya, SE. jadi motor-motor copotan yang dari luar negeri diimport ke sini, itu tadi kita pakai-pakain tuh di motor-motor KLX Iya. di Indonesia kan. Wah, saya bilang kalau misalnya ngerakit makan waktu, nggak ngerti bengkelnya di mana saya nggak tahu. Dari situ kebetulan dibeli sepupu tuh motor saya yang standar kan. Wah, saya bilang pengen cari lagi nih dari Mas Eling juga infonya. Pokoknya teman-teman kalau misalnya mau cari info apapun, mulai dari motor, Nah, mobil, Properti. taman, sampai properti, sampai misalkan semuanya. ruko. Nah, Mas Ya, Eling sampai siapa tukang Mas Eling? molen. Ya nomornya ada di bawah. Mas kita berapa? Ada di bawah ya. Nah, gitu. Terus apa lagi kurang Dapat lebih? dari teman Mas Eling ya itu tadi yang kaki-kakinya udah jadi ya Mas, Iya. pakai KTM 85 depannya YZ ya. Enggak, KTM KTM 85. 85. Depannya Iya, upset Arm downnya. YZ. Armnya YZ, Shockbreaker ininya pakai KX. DR kalau nggak salah si Oh, armnya. shocknya. Ya, shocknya pakai DR. Pakai DR. Ban pakai Pirelli. Nah, udahlah di situ lumayan agak lama tuh pakai itu. 2011. Kalau nggak salah dulu beli 27 ya. 2011 kurang lebih ya. Itu 27 orisinil maksudnya, Mas. 27 juta Udah semua. Zeta Full juga set. itu, Zeta. perintilannya udah Zeta. Iya. Waktu itu segitu tuh murah. Ya. Iya, iya betul. Kalau betul. dihitung-hitung pretelan Iya, iya, udah iya, murah iya. itu. Oh, 27 tuh dengan kaki-kaki. Udah semua. karena dulu ada teman kita juga dulu tuh bangun sama KLX 150 itu habisnya hampir Satu motor lagi ya. Lebih. enggak lebih Lebih ya. Lebih. hampir 70-an Hampir kepala 6, kepala 6 Ya. kepala 6 kalau nggak salah itu Oh, tapi disclaimer dulu. Nih, dulu kira-kira harga KLX berapa di tahun-tahun itu? 2008 sampai 2010 2011 itu lah. sekitar 20-an ya 22. 22,5. 22,5 dulu mah. 2,5 2,4 kalau nggak salah. kalau sekarang kan udah 30 Belum Ya, nyampe. ya. Ya, betul. 34. Jadi 22 untuk motor lah kisarannya. Terus buat modif dan lain-lain ya modif lah 40. sekarang taruh KTM 85 berapa 7,5 sekarang. 7,5 Arm 3 juta. Arm YZ berapa 3 jutaan. 3 3 setengah. sampai 3,5 lewat. terus Shock. shocknya DR 2,5, 3 3,5, juta. belum ban belum velg Velg, juga velg pakai TK. TK. velg Jari-jari pakai iya udah lebih lah itu Oh. deh, Lebih, 30 lebih Gear. kira-kira Gear. dua motor belum lah. Zeta Zeta Udah, Zeta udah, Ada tutup Zeta. tangki. stang rental dulu. Stang rental. Stang rental Stang rental. Zaman dulu harganya masih di atas juta lebih. Iya. sudah gitu pakai KLX DTX ya Ya itu namanya orang kan nggak pernah puas itu tadi kan. Iya. Udah pede, udah enak nih, udah kaki bule segala macem, udah pede. Kok kenapa orang-orang pada pakai gede banget? 2,5, udah mulai masuk 2,5 kan tahun-tahun. paling kerasa kalau touringnya Ya, perasaan kita udah pul-pulan begitu yang 2,5 nyalip kan, seperempat gas aja enggak udah hilang kan. Tinggal wah ya udah. 2000 berapa itu ya Mas ya? Iya. 2014 gitu. 2016-an mungkin 16. 2016 barulah ganti KLX 2,5. Dari situ tapi lagi sepi tuh kebetulan malah jadi sepi. Teman-teman yang lain malah pada Jadi- vakum. Ya, teman-teman lagi pada ngejualin motornya mungkin ya kita namanya orang ya kehidupan kan Bentar lah ada ya. yang Siklusnya lah. siklus lah lagi butuh terus dijualin semua anak-anak ke depan terus dia tiba-tiba beli sendiri 2,5 ya udah Sedang stabil sendiri. sedang stabil sendiri ya, sedang stabil sendiri ya udah dia touring Nggak tahu Mas. nggak tahu sama siapa Iya, terus kadang teman-teman kayak saya dulu kan belum punya ini touring jauh tadi pakai teh Pinjam. pinjam pakai motor Jadi lebih Eh, kayak fasilitator ya Fasilitator. waktu itu. Ah, waktu itu. Nah, cerita dari Mas Irfan kebanyakan bisa diambil struggle-nya zaman dulu seperti itu kurang lebih. Nah, Mas Teguh nih gimana nih? Kalau gua sendiri sih punya motor itu 2012. Itu gua beli baru Tracker. The Tracker yang masih 14 Baru ya. 14. Jadi dulu pas mau beli sebenarnya dulu kan gua pakai Supravi tuh lama dari kuliah gitu sampai kerja.
Terus kantor gue di Gede Bage, rumah gue di Maleber waktu itu di Andir kan. Bayang jauhnya kan pakai sepatu, Iyalah. aduh, berasa banget kan. Terus tadinya mau ganti lah, secara finansial udah mampu untuk nyicil lah gitu kan. Tadinya mau ganti, pilihannya cuma dua, satu CBR 150 yang 2007 itu yang CBU kan, nah, sama ini KLX. Terus tiba-tiba lihat flyer ada Detractor 150 ya 1400, wah udah super motor, udahlah ambil yang ini, kerja lah dulu 2012 KLX tapi basicnya udah langsung super motor. DTF udah keluar tuh Awal tapi ya, awal DTF 14 pakai lah, udah beli kan, datang motor ya udah pakai ke kantor, udah paling gampang. Parkir pas ngelirik ke kiri anjing, udah ada motor dia baru masuk kerja Kita belum kenal. Dia motornya udah yang Kaki-kaki bule gitu kan, depan pakai, wah udah gagah lah. Gue tadinya mau ke kantor untuk mau apa namanya, show up. sombong lah istilahnya. Setiap kan udah menciut lagi kan, menciut terus belum kenal sama dia kan. Akhirnya ya ngelihat dia pakai 17, gue juga pengen kan. Udahlah, nggak nanya nggak apa gitu kan. Gengsi biasa. Biasa. Senior belum berteman. Senior. Terus gue maksa itu ke Pungkur, belanja sendiri, belanja velg Tekno 250-300, terus belanja ban sendiri. Dulu gue waktu itu inget nih pakai Pirelli Sport Demon dulu. Ya, Tapi seperti ada yang mana. lucu. Nah, pakai Sport Demon, belakangnya. udah gagah kan. Oh, udahlah, minimal velgnya sama tinggi lah sama dia gitu kan. Kantor lagi. Udah, sekarang udah nggak terlalu menciut lah kalau parkir pinggir dia. Lama-lama kan ngobrol gitu kan. Kenal sama dia gitu kan. Kenal sama dia, mungkin udah mulai deket, dia baru ngomong. Dulu awalnya dia udah tahu sebenarnya, cuman mungkin karena nggak kenal ya, jadi nggak mau ini. Ini pas sudah kenal dia bilang, "Bu, ban lu kebalik," kata anjing. Rotasinya kebalik? kebalik. Bukan, jadi Kebalik. gue pakai Sportiman. Nah, depan 110, ukurannya belakang 120 karena rear itu semuanya kan 130. Gue jadi yang di belakang itu pakai yang depan gitu, depan 120. Depan. Ah gitu, kebalik, berarti ban depan ini harusnya. Iya, itu ban depan. Oh, kata gue. Kirain gue, oh ya udahlah itu doang. Terus dia ngasih tahu lagi, itu yang depan, lu ulirnya kebalik juga. Jadi gue yang depan tuh ulirnya kebalik. Terus masih sih pas gue lihat, Nah itu, Aduh. itu pelajaran yang Jadi kalau lihat motor yang lain lebih bagus, mau dibagusin ya nanya-nanya dulu lah, jangan sok tahu gitu. ya, sebisa mungkin bertanya Iya. karena Itu dari pengalaman orang bisa jadi pembelajaran buat kita ya. barulah mulai kenal sama dia, diajakin gabung. Awalnya sih nggak mau, cuman lihat di phishing terus sama dia, akhirnya gabung juga. Jadi ya Lihat video-video touring. ceritanya gimana ya? Tiap minggu touring kan. Gue, ayo gabung nongkrong. Gua pengen menikmati aja sendiri. Oh, oke. Minggu depan Jadi gua habis. habis touring nih, gua bilang lihat nih. Oh, lihat. Nah, gua touring lagi nih, masih nggak mau. Enggak, gua bisa sendiri. Oke. Nggak lama dia yang nanya, kalau kopdar udah hari apa ya? Oh, pengen dulu gabung. Ya udah, di situ gabung itu ya. Ya, gabung lah 2012. Masih di Dago Plaza Ya, itu. akhirnya gabung. Kapan kopdar? Dulu kopdarnya di Dago Plaza kan. Udahlah, udah wah kopdar Dago Plaza kata gue hebat banget nih. Iya. Gitu kan. Dulu kan Dago Plaza tuh paling tempat tongkrongan paling apa ya? Nih kalau Dago Plaza orang Bandung pasti tahu di tahun-tahun 12 ke atas, 2010 sampai 2015. 12 ke atas lah. Dago Plaza ini Dago Plaza lebih familiar dipanggilnya apa ya? Sebutnya Dapla. Dapla itu bisa dibilang tempat sentral Tempat nongkrong nih, pusatnya nongkrong. Sampai gaul keluar Bandung. stikernya kan, nongkrong Dago yang logonya kacamata tuh. Ada stigma gini, kalau orang atau anak muda lah pakai motor ada stiker Dapla itu yang ungu, orange dan lain-lain. Pokoknya Dapla itu udah paling gaul karena nongkrongnya di Dapla. Setiap kali nongkrong di Dapla pasti ada stiker Iya. itu. Ya udah gitu kan nongkrong tuh di Dapla kan. Gitu nongkrong di Dapla keren banget gitu gue kan. Akhirnya ikutlah nongkrong sering sama dia, ikut touring juga dan lain-lain. Akhirnya tahu lah kalau misalkan mau apa
merubah atau mau upgrade apapun ya sekarang banyak yang bisa ditanya gitu. Ya. Jadi nggak so tahu akhirnya salah gitu kan, malu sendiri. Ya karena balik di pengeluaran juga bakal lebih besar ya kalau misalnya banyak salah kayak gitu. Iya, yang harusnya misalkan beli sendiri harganya misalnya 1 juta, padahal kalau nanya-nanya ke orang kan bisa di bawah itu. Ya. Gitu aja sih. Buat motor gue kira-kira itu kan motor pertama DTX 150, terus pernah apa lagi ya kira? Oh cuma 2 sih, jadi kayak DTX 150 sama Kayak Plus. Berarti yang 150 ini sempat lama dong. Lama. Pokoknya gue Kayak sampai ya itu yang sepi itu gue jual dia beli. Gitu. Oh. Gue jual Dari situ motor baru dia mulai beli. pada 2,5. Baru dari situ masih sempet lama nggak punya motor. Akhirnya baru beli Kayak biasanya tuh tahun lebih ke belakang. Lagi rame lagi. Lagi rame lagi. Gua sepi. Dia sendiri yang sepi. Lagi rame terus ya akhirnya ya punya rezeki beli Kayak Plus. Tapi yang tahun lama sih 2008. Tapi Tuh. 2008 ya Lumayan juga ya. main juga. Karena 2008 itu masih CBU full. up 2008 sampai 2011 itu masih KTK 1 mestinya. Ya. KTK 1 itu jadi full build up Generasi Jepang. pertama lah ya. Generasi pertama. Itu sekian dari cerita 2008 sampai mungkin 2000 berapa ya? 2012 atau mungkin sampai 2015 kali ya. Iya. Cerita itu. Nah, sekarang nih Iqbal nih dari 2016. Ini pasti banyak yang beda banget ya, kayak misalnya part, terus tempat yang bisa didatengin buat upgrade lah, atau tersediaan motor mungkin. Sama resource orangnya mungkin lebih banyak tahu. Sekarang udah dibantu sama internet dan lain-lain. Forum banyak banget Ya, sekarang. forum sekarang juga digampangin banget. Pedagang Gimana, juga Bang? banyak banget sekarang. Dulu kan jarang juga. Sekarang kita nggak nyari apa juga ditawarin kan. Ditusuk. Gimana Bang? 2016. 2016 awalnya pakai KSR itu, KSR 110. Terus main dijual KSR tuh dijual tahun 2018 2019-an kalau nggak salah. Sempat dijual, nggak ada motor kan. Dulu ada TS. Lihat belum ada nih 2 tak Suzuki TS 125 Supermoto. Nyobain ngebangun sendiri. Kebenaran lagi emang iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih, suka ngebengkel sendiri juga kan, suka ngebongkar sendiri, ngebangun sendiri, nyicil, beli ban, wheelset, arem kebenaran udah pakai bule, udah pakai RMZ, depan pakai YZ, nyicil, beli spakbor depan, spakbor belakang, akhirnya jadi TS 125 Supermoto sampai sekarang. Gambarnya bisa ditampilin nggak? Itu keren sih. Kira-kira di fotonya digini lah. Yang ngedit dia sendiri. Jadi mau jual berapa Bang? Ya. Itu tuh kurang lebih, itu kan kebanyakan dari tadi cerita teman-teman di sini 2008 sampai 2015 lah. Itu 4 tak kan ya yang diceritain. Kurang lebihnya 2 tak deh. Kalau kurangnya masih banyak. Kira-kira Touring sama 4 tak ya kalah gitu kan. dari yang apa lain nih? Dari apa maksudnya kalah? Dari mesin gitu kan. Performa mesin. Iya, performa mesin. Soalnya kan TS kan 125 cc Ya, gitu. ya. Sedangkan yang touring kan 250, 150 bore up gitu kan. Tapi kan itu balik lagi karena circle-nya mungkin mainnya sama 2,5. Enggak juga Enggak. sih. Oh, enggak. Sebenarnya jadi kalau touring kalau misalkan touring sama si Iqbal nih ya. Ya udah, kita ngisi contohnya gini, dari Bandung ke apa? Purwakarta. Bukan. Raja Buaya. Raja Buaya. Kita tuh ngisi di Bandung sampai keluar mau ke Raja Buaya baru ngisi lah gitu. Si Iqbal tuh bisa 3 kali ngisi. Jadi 4 di kali tengah- malahan. 4 kali malah. Jadi di tengah jalan itu pasti nyari kalau misalkan ada Komini atau eceran, ya, eceran ya. minggir dulu udah gitu, ngeluarin dulu. Oh, di samping. Enggak, kalau di samping enggak ya? Enggak, udah bisa. Udah bisa ya. Kurangnya sih itu kalau misalkan diajak main jauh ya agak capek gitu kan. Cost tinggi ya. Ya, cost-nya tinggi. Kalau misalkan
Flashnya the one and only. Tapi dulu pernah ada loh yang Ya dulu pernah ada sempat Ada, waktu ya. YSR juga ada yang pakai TS. Warna biru. bukan warna hitam. Warna hitam. Itu di Supermoto juga. Kalau nggak salah orang Kakek boleh Margahayu. juga. Cuman nggak tahu orangnya. Nah kalau misalkan nonton nih ada Nah. temennya sekarang ikut lagi. Silakan di up lagi motornya. Soalnya kayaknya ini motor ini mah lama gitu nggak akan dijual-jual. Kecuali Iya. ada yang motornya sama KTM gitu baru mau. Aduh. Tapi kalau diingat-ingat tadi positifnya cuma satu, kurangnya banyak, mending jadi berapa kira-kira? Cocoknya berapa kira-kira? Nah iya gitulah kurang lebihnya pengalaman dari teman-teman kita di sini. Tapi pasti teman-teman sih punya apa ya istilahnya keinginan lah ya, keinginan atau cita-cita juga yang belum terpenuhi. Nah kira-kira dari Mas Irfan deh. Dari sana dulu. Oh dari sana dulu ya. Nanti ketiduran lagi. Nggak ada kopi, nggak ada jagung gitu. Mas Elin deh. Motor pertama apa Mas? Dulu KLX 150. KLX 150. Ini apa nih topiknya, kesan dan kesan? Apa? Ya boleh pokoknya ceritain aja mengenai motor lah yang pernah Oh, motor Mas pertama. punya, yang pernah Pertama KLX 150, Terus kedua motor impian. KTM 2,5, terus DRZ 400, terus KLX 2,5 lagi. Showroom ya Mas ya. Jual beli Mas, Jual beli. tepatnya. Banyak. Setelah ada cuan. Oh jadi Mas itu salah satu dari cuaners Ini juga ya. cuaners ya. sampai saat ini. Oh sampai sekarang. Terus motor impian Saat ya, itu deh, saat itu waktu tahun DRZ 400. waktu tahun 2010-an Ya. lah ya. Puluhan. DRZ 400. 400 legal paper. Nah, untuk saat ini Untuk saat ini KTM 1290 Adventure ya Mas? Venture. Adventure. Untuk Supermoto deh. DRZ DRZ masih Suzuki tetap. DRZ 400. Harus punya lagi Mas ya. Ya ada surat tapi Nah, tapi kan sebelumnya ada surat. kosong. Oh, kosong. Kosong dulu. Nah, jadi cita-citanya sudah pernah tercapai tapi tidak full. Tidak full. Kira-kira begitu. Mm-mm. Ya Mas Iqbal nih gimana? Bang, Awal KSR, sekarang TS, cita-cita Cita-cita. pengen punya motor apa? DRZ sih. DRZ juga sama 400. Buat DRZ 400 SM sama SM, full full bumper. bumper. Full bumper. Jadi Biar buat aman di teman-teman yang jalan. pakai DRZ 400 Nah. coba komen di bawah ya. Boleh kalau misalnya ada yang Terus punya kalau mau dijual juga boleh, tapi yang Paper. full paper coba Nah, keluarin di bawah. komen di bawah sini. Langsung cash keras Mas Eling. Keras. Patungan sama Iqbal. Semoga berdua. Siapa tahu mau tuker sama Oh, TS. iya. Oh, tuh, boleh. Nanti TS-nya dilihatin lagi di sini. Detailnya nanti. Oh, Betul. jadi Benar, jualan. jualan. Adit, Oh, oke. Saya sendiri waktu main Supermoto tuh tahun 2016. Pertama sebenarnya basicnya dari 2012 tuh udah main motor trail. 2016 kebetulan lagi punya KTM tuh 2,5 SXF. Nah, denger jadi gini, kita waktu itu ada satu tongkrongan nih ya kan. Nah, dia datang lah. Biasanya nih datang tuh bareng selalu sama Kidut yang tadi udah diceritain. Iya. Dia datang sendiri. Bang, kemana si Kidut? Si Kidut waktu itu lagi Oh, kopdar. dia bilang kopdar ya. Ah, kopdar apaan bang? Supermoto. Ah, Supermoto kayak gimana? Diliatin tuh fotonya Iya. Supermoto gini. Anjir bang, cari velg bang sama ban dan lain-lain. Nah besoknya ternyata ada velg dan ban ya. Iya, Cuman langsung seada-adanya. Iya, seadanya. Baru Jadi- masang nempel doang. Velg TK. Cuman ukurannya udah lumayan lah. Udah pas lah ya sama regulasi. Itu 17 belakangnya 4,5 ya. Ya, Depan pas 300. 4,5. Depannya 350. depan 350, belakang 4,5. Ban Ban 150, 160. enggak 150 kegedean, Oh, iya. 150 sama depan 110. Nah, Masih tapi bannya, asal-asalan. bannya masih belang. Depannya apa ya? Depannya Corsa. Bukan Corsa apa ya? Apa? Bukan, sebelum itu. Pokoknya belakangnya Badlight, depannya apa gitu, IRC atau apalah. Ya yang biasa. Nah, setelah jalan berapa bulan? 2 bulan atau 3 bulan baru ganti ban. Nah, itu 2016 motor pertama itu. Motor impiannya apa ya? Kalau sekarang motor apa? Sekarang alhamdulillah Mas. Baru semalam itu. Ada fotonya juga nggak? Oh iya, Ada fotonya juga nggak? Oh, saya sebentar ditawar lagi. Ya sekarang lagi pakai CRF 250 Rally. Belum bisa cerita banyak sih. Karena baru datang kemarin. Baru pakai juga hari ini. Nah, untuk impian apa ya? Balik lagi mungkin kalau motor adventure
tadi Mas Elin juga salah satunya tuh udah disebut ya kan, karena Adventure mah udah nyaman banget ya. Mungkin GS juga dari BMW. Untuk supermoto paling baliknya ke build up lagi 450 SM, mau dari KTM, dari Husky. Tapi setelah dengar teman-teman bilang DRZ enak, itu salah satu jadi wishlist lah. Mas Teguh gimana Mas Teguh? Mas Irfan dulu nanti Oh, Mas Irfan. tahu sendiri kalau Mas Irfan masih di mana. Oh iya. Saya pindah dulu sebentar. Silakan Mas Irfan. Apa nih impian atau Motor pertama. motor pertama KLX 2009, saya KLX 150 tahun 2009. Motor impian deh. Motor Dulu, impian sih, dulu dulu saat sih itu. 2,5, alhamdulillah pernah tercapai. Apa ya? Sekarang sih nggak muluk-muluk juga sih, pengen pokoknya supermoto tapi basicnya 2 atap. 2 tak. Itu jangan dijual, harus ada temennya itu. Tapi selain TS ada apa? ya? Sekarang tuh banyak Opsi loh untuk dua teman-teman tak. kayak kemarin ya anak-anak supermotor tuh ya. Sekarang kan ada yang build up tuh di supermotor itu banyak yang pakai Husky, Oh, Husky iya, T300 iya, iya. kan, T300. terus ada yang pakai apa KTM juga Dua tak. kan, 2 tak banyak kemarin udah mulai banyak juga. Iya. Gitu. Ya, ya. Selain itu Itu dulu sih. Itu dulu. Impiannya Dua supermoto pokoknya 2 atap. Cakep tuh. Yang punya motor-motor 2 tak, siapa tahu mau main supermoto, karena sekarang juga opsinya udah mulai banyak ya. Dari barang-barang juga udah banyak banget variasinya lah opsinya. asal jangan Satria ditinggiin gitu. Udah bukan chassis trail, karena basicnya udah bukan chassis trail. Mas Teguh tadi Ya. dream bike udah ya. Dream bike sih pengennya KTM XCR 4,5. CF Kalau untuk yang legal papernya pengennya KTM SMC 690. Itu udah 2021 ya. Oh, 2021 kalau misalnya nanti dream bike Ya kan benar 2021 belum beres nih. Oh iya, Ya, siapa ini tahu kan secepatnya. siapa tahu kan Amin, kalau amin. Gitu. Nah, itu kalau didengar-dengar banyak banget nih dari Mas Ening motor adventure pengen. Saya juga pribadi pengen, Teguh juga. Buat ini deh, bro. Destinasi untuk touring touring pakai yang supermoto. pakai supermoto yang belum kesampaian lah, atau cita-cita lah pengen kesana gitu. Mau keluar negeri mungkin atau mau di dalam negeri. Gue paling jauh kan sebenarnya Bali udah. Nah, Bali Bali. udah. Pengennya sih kalau yang sekarang yang dekat-dekat pengennya turun ke Mandalika. Oh, Nah, sekalian sekalian nonton. lah mungkin ya. Kalau Mas Irfan, Nonton apa balik? Iya nanti ya 2022. Nonton nguruk ngaring nguruk tanah Lagi tapi kagak. ke USBA tuh katanya Iya. kemungkinan air Akhir tahun. 2021 ini Nah, bisa tapi masih 50-50 bisa di Mandalika juga. Mas Irfan mau kemana? Silakan buat yang dekat destinasi. sih Cipta Gelar sih penasaran belum pernah Cipta Cipta Gelar. Gelar. Iya, Oh. itu saya juga belum. Jadi pernah. kemarin tuh sempet kita Sukabumi. ada apa ya maksudnya Touring. kerjasama lah ya, Kerjasama. Dinas Pariwisata dan Budaya. Hmm. Kita keliling Jawa, nggak keliling Jawa, Keliling Sukabumi, maksudnya Sukabumi lah. Explore Sukabumi itu Sukabumi. explore Sukabumi, kita ke Ciletu ya? Ciletu, Ujung Genteng. Ujung Genteng, sama nggak kesampaian tuh nah sama ke harusnya ke Cipta Gelar, ke desa, Jadinya ke Cimaja kemarin. ke desa budaya. kampung adat Kampung Kampung adat adat Cipta Gelar. Kampung adat. Nggak kesampaian. Jadi kapan? Yuk. Besok Boleh? Ya guys, Mas Eling nih, kira-kira karena kalau yang Oh, kita Mas tahu Eling, ya, Oh, Mas Yoling mah Oh. ditanya udah kemana-mana dia. Enggak. Thailand Jogja, udah ya, Mas. Bandung. Thailand udah ya. Udah. Dia Lihat apa di sana Mas? Motor ya. Sorry. touring we touring Touring. Yakin touring doang. yakin Thailand pernah. pernah dulu Mana lagi, Cita-cita Mas? yang Malaysia. Malaysia sampai Thailand Oh, itu Malaysia sampai Thailand. Lintas Iya, ya Mas ya. lintas Pakai apa itu dulu? pakai versi 6,5. Oh. Kebetulan motor dipinjemin temen. Cuman cita-cita mah pengennya pakai supermoto dari sini ke Medan, dari Medan kita Belawan, nyebrang ke Penang, dari Penang sampai Thailand lagi pakai supermoto plat Bandung. luar biasa. Mungkin Pengennya Nah, dari Thailand langsung gas lagi ke Bandung. ke Bandung. nggak ditahui. Enggak, riding full. Pengennya mah. Tapi kalau misalnya Tadi ini full sih, berarti Full. lewat selat juga riding juga. Enggak kan nyebrang cuma nyebrang Malaysia dari Belawan Medan ke Penang aja nyebrangnya. Setelah itu darat, mau sampai Mekah juga darat. ini sedikit aja nih, kira-kira itu kendalanya Mas. Kalau kayak gitu kan platnya berbeda nih. Ya Keluar negeri. memang prepare dari jauh-jauh hari harus bikin karnet.
paspor ya? buat motor. Bocoran dikit aja Hmm. buat di next Oh iya. buat ini next mungkin podcast kita lagi. bisa jadi salah satu Ya. topik yang bakal kita bahas ya. touring di luar negeri. Touring luar negeri. Bang, gimana bang? Salah satu destinasi yang pengen dituju yang belum Selain tercapai. Bali pakai TS. Anjir. Yang deket-deket sih ya sama Cipta Gelar, satu itu. Kedua pengen nyoba Bali atau Lombok pakai TS. Kalau misalkan yang jauh-jauh pengennya sih Sumba sih. Coba. Ya, NTT sama NTB Iya. jadi salah satu destinasi yang joget-joget. Ya, Zumba. Zumba. Ya salah bapak-bapak. Tandanya gitu. Jadi NTT sama NTB jadi salah satu destinasi Itu yang nyala, oke Bang. banget ya. Kamu? Oh, saya juga salah satunya NTB atau Nyala. NTT. NTB NTT atau mungkin Aceh kali ya. Itu kilometer 0 Oh, apalagi naik sekarang hajinya. pakai Cara rally ya, jadi Oh iya, amin. Bisa lah. bisa tahun ini bisa. Bulan depan dia berangkat. NTT sama NTB lah jadi salah satu tujuan. Ya mungkin kurang lebih gitu ya. Kita di sini juga bukan ingin menggurui atau Mendoseni. ya bapak-bapak lagi lah. Tipenya agak banyak kan ya. Ini salah satunya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan punya ide buat nanti kita podcast selanjutnya mau bahas apa, boleh komen di bawah. Iya. Gitu. Nanti ya kita akan coba menyampaikan apa yang kita tahu. Ya. Gitu. Dengan kapasitas kita Hmm, yang adanya begini gitu ya. Dari pengalaman. Ya mungkin kedepannya kita ngobrolnya sama siapa Iya, yang iya. kompeten. Misalkan teman-teman pengen tahu misalkan itu tadi touring luar negeri, persyaratannya gimana, caranya gimana, Ah, ya. perkiraan budget dan lain-lain, atau misalkan motor yang sekarang worth it nih misalkan dengan harga Touring, sekian gitu. buat Iya, touring iya. apa segala macem, ya kasih saran aja mungkin ya bisa di Jadi boleh buat teman-teman kasih saran di kolom komentar YouTube atau postingan Instagram kita di Supermoto Underscore. Bandung ya. Kalau YouTube-nya Supermoto Indonesia Bandung. Nah, Bandung. Jangan Begitu lupa like, subscribe, dan share. ke banyak teman-teman dan apa lagi ya? Oh, ini salah satu pesan kita, jangan arogan. Oh iya, saya pikir pesan hoodie. Aduh, Uang kas harus tetap jalan, uang kas harus tetap jalan. Itu juga kan. Ada hoodie. Iya, ada hoodie, ada merchandise. Kalau Iya. misalkan teman-teman Fotonya mau- bisa ditampilin? di sini. ya Jadi mungkin buat inilah teman-teman yang pengen merchandise mungkin ya, Siap. atau tetap aksesoris. jualan. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu pemasukan kita. Ya. Karena YouTube belum terlalu begitu lah ya. Ya, Jadi silakan dikunjungin buat merchandise dan aksesorisnya di Instagram kita. Pemesanan juga bisa langsung lewat admin. Jadi gitu lah. Jadi inilah pesan buat teman-teman yang pakai Supermoto sekarang, Mas. Oh, iya. Karena kan memang basicnya DNA-nya gitu kan Supermoto itu agresif Agresif. motornya. Iya. Kalau nggak di berap gitu kan nggak gimana gitu kan, terus ganti knalpot dan lain-lain. Tambah motor gitu. tinggi. Tambah motor tinggi, mau jalan gimana juga. Nah, akhirnya kan terkadang jadinya kita kayak yang arogan gitu. Iya. Jadi pesan-pesannya mulai dari yang Masalah tuakan gimana, dulu Mas? deh. Wah. Ya pesan-pesannya buat teman-teman yang sekarang pengguna Supermoto, hargailah pengendara lain lah, karena kita ini kan semua merasa memiliki, jadi kita pun juga harus memberi contoh lah bahwa orang Supermoto ini nggak seperti oknum yang memakai Supermoto yang arogan. Dan saran buat teman-teman, biasakan apapun yang kalian bawa motornya, hargailah sesama pengendara yang lain lah. Itu aja. Dari Mas Irfan. Apa ya, Supermoto tuh sekarang image-nya udah oke sih. Kalau misalnya orang dulu mungkin pengen mengembangkan Supermoto, pengen naikin pamor Supermoto, nih Supermoto sekarang udah Tren. cukup dikenal banget nih di masyarakat, udah benar-benar orang banyak tahu nih Supermoto, dan memang gengsinya ya ada lah di situ. Tinggal kita menjaganya aja sih, ya syukur-syukur kita sendiri sebagai rider, sebagai pengendara Supermoto bisa jadi pelopor tertib lalu lintas. Gitu aja sih. Bang, mungkin ada tambahan? Safety first. Ah, ya itu safety yang nggak bisa ditawar lah ya. Naik motor ya, saya kok Naik motor. Naik motor ya. naik Next. motor. Gitulah kurang lebih sharing pengalaman dari teman-teman kita ini.
Buat topik selanjutnya silahkan di komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Mungkin segitu aja Udah. dari kita. Safety first, jaga nama baik masing-masing dan organisasi. Sama mungkin karena sekarang lagi masanya pandemi, Oh, iya. jaga kesehatan, Ya. kurangi berkumpul atau keluar yang tidak begitu penting. Sayangi Ikuti dulu keluarga. anjuran pemerintah lah intinya Anjuran- situ. anjuran pemerintah. Jadi ya Tahan dulu dikit. tahan dikit. Semoga pandemi ini cepat berlalu, Amin. kembali Amin. lagi normal, Amin. dan ya tetap jaga kesehatan. Bye.